Halo kalian yang lagi nonton video ini. Aku doain kalian semua baik-baik aja ya. Hayo, siapa kemarin yang request film anak sekolahan yang ada cinta-cintaannya? Ya sekali-sekali nggak apa-apa lah ya kalau kita bahas tentang romance lagi. Biar nontonnya makin kerasa, jangan lupa pakai headset dan siapkan cemilan ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul A Cinderella Story yang dibintangi oleh Hilary Duff. Walaupun film ini dirilisnya pada tahun 2004, ini cukup menggambarkan tentang kisah cerita Cinderella zaman modern ya. Kalau di zaman sekarang kita di sosial media sudah bisa saling melihat foto, mereka tokoh utama kita di dalam film ini dulunya saling chattingan tanpa mengetahui wujud satu sama lain. Namun dari percakapan itulah mereka saling mengagumi. Sampailah mereka pada sebuah momen di mana mereka memutuskan untuk bertemu, di mana nantinya terjadi hal yang mengejutkan dan mendebarkan. Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya tokoh utama kita yang bernama Samantha, yang dia hidup bersama ayahnya karena ibunya sudah meninggal. Ayahnya memiliki sebuah restoran makanan yang ternama di kotanya. Tambah lagi dia dekat dengan semua pelayan restoran milik ayahnya. Ternyata pada hari ulang tahunnya itu ayahnya bertemu dengan seorang wanita yang kelak akan menjadi ibu tirinya. Wanita itu bernama Fiona. Ibu tirinya juga membawa dua orang anaknya yang bernama Brianna and Gabriella. Padahal sebenarnya Sam menerima saja ibu tiri dan saudara-saudara tirinya ini. Tapi kalian bisa lihat di sini apa yang dilakukan oleh ibu tirinya dengan menjatuhkan seikat bunga, sehingga Sam tidak masuk ke dalam frame foto. Meski begitu, dia masih menjalani hidupnya dengan bahagia bersama ayahnya, sampai suatu ketika terjadi gempa bumi, dan di saat itulah ayahnya hendak menolong saudari tirinya. Di momen gempa bumi itulah ayahnya meninggalkannya untuk selamanya. Tidak ada lagi namanya teman bermainnya yang setia dari kecil, sampai dia juga diasingkan dan disuruh tinggal di atap. 8 tahun berlalu, suasana pun sudah berubah dan Sam sekarang sudah menginjak bangku SMA. Sam sepertinya diperlakukan selayaknya seorang pembantu. Dia dipanggil dari sebuah alat yang tidak seperti speaker ini ya, yang terhubung ke kamarnya. Ibu tirinya menikmati semua harta kekayaan ayahnya, begitupun dengan saudari-saudari tirinya. Fiona, ibu tirinya Sam ini selalu menyuruh Sam untuk bekerja di restoran miliknya. Ya sebenarnya itu adalah restoran milik ayahnya Sam dulu. Dia menyuruh ibunya untuk berhemat, namun ibunya mengatakan yang berhemat itu hanyalah orang-orang miskin. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana taman mereka dibandingkan rumah orang lain. Padahal saat itu sedang musim kemarau. Restoran ayahnya dulu sekarang sudah berganti nama menjadi Fiona's. Para pekerja di sini sangat gesit, mereka memakai sepatu roda loh. Dan ini adalah tokoh kita yang lainnya yang selalu menganggap Sam sebagai anaknya. Dia bernama Rhonda. Rhonda menyuruh Sam untuk pergi ke sekolah karena ayahnya menginginkan pendidikan yang baik untuk putrinya, bukan bekerja di restoran seperti saat ini. Sam pun lalu memutuskan untuk pergi ke sekolah. Sebelum itu dia menjemput sahabat baiknya, seorang cowok yang bernama Carter. Sampailah Sam dan Carter di parkiran sekolahnya, namun ketika dia hendak memarkirkan mobilnya, dia bertemu dengan segerombolan cewek-cewek ya, sejenis geng cewek-cewek cantik yang menguasai sekolah gitu deh. Yang di tengah itu namanya Shelby, beserta dua orang dayang-dayangnya. Lalu Sam yang mengalah ingin memarkirkan mobilnya di tempat yang lain, ternyata dia kembali lagi bertubrukan dengan mobil yang hendak mengambil tempat parkir tersebut. Dan itu adalah geng para cowok. Lalu keluarlah seorang cowok, tokoh utama kita lainnya yang bernama Austin Ames. Panggilannya Austin. Austin yang seorang pemain football dan Shelby yang seorang cheerleaders. Entah mengapa mereka ini sepertinya seolah-olah sudah diprogram untuk saling menemukan. Seringnya kita lihat seperti itu. Dengan sombongnya, cewek-cewek ini berjalan di koridor sekolah. Lalu ada Brianna and Gabriella yang menyapa mereka. Sepertinya mereka juga ngefans dengan Shelby dan kawan-kawannya ini, seolah-olah mereka ingin berteman. Tahu nggak kalian kalau Sam ini sebenarnya memiliki pengagum rahasia loh? Karena filmnya masih jadul ya, mereka masih menggunakan HP lipat seperti yang digunakan oleh Sam ini. Sam memiliki seorang kenalan, seorang cowok lewat HP-nya, yang mana mereka sering chat juga di rumah lewat PC. Sam menanyakan kepada cowok yang ada di HP-nya itu apa yang sedang kamu pikirkan. Sam merasa bahwa mungkin cowok yang lagi chattingan sama dia ini adalah murid di sekolahnya. Cowok itu juga sempat menanyakan kapan kita bisa bertemu. Sam hanya menjawabnya segera. Dan ternyata cowok yang selama ini sudah chattingan dengan Sam adalah Austin loh. Mereka chattingan tidak hanya di HP, juga di komputer. Sam menggunakan nama seorang Princeton girl, sedangkan Austin sebagai nomad.
Mereka sering kali chattingan membahas tentang keadaan sehari-hari, menanyakan kabar, menanyakan makan, juga bercerita tentang cita-cita mereka. Mereka berdua sama-sama ingin memasuki Princeton University. Mereka juga bahkan chattingan sampai jam 2 pagi sambil membayangkan bagaimana pertemuan mereka suatu hari nanti. Dia mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Sam pada pesta Halloween. Ini adalah ayahnya Austin yang menginginkan putranya setelah dia tamat SMA nanti untuk fokus dalam sekolah khusus football. Padahal sebenarnya Austin ini ingin masuk Princeton University. Ayahnya Austin ini menjalankan sebuah usaha tempat pencucian mobil, lalu setelahnya Austin sempat bertemu loh dengan Sam ketika Sam hendak mencuci mobilnya. Karena Austin ini merupakan cowok idaman di sekolah, datanglah saudari tirinya Sam yang bernama Brianna dan Gabriella yang datang dengan mobilnya yang dikotorkan sepertinya sengaja ya. Ia hanya untuk bertemu dan menyapa Austin. Ini ibu tirinya Sam yang bernama Fiona yang menyuruh Sam untuk tetap bekerja di restoran hingga malam nanti. Padahal malam harinya Sam menginginkan agar dia bisa pergi ke pesta Halloween. Tapi ibu tirinya ini mengatakan kalau Sam itu tidaklah cantik dan juga tidaklah pintar. Sam seharusnya sudah bersyukur bisa bekerja di restorannya. Sam tentunya dibuat bersedih, lalu dia pun pergi ke restoran hingga malam hari bekerja dan bertemu dengan segerombolan anak-anak populer di sekolahnya. Parahnya lagi ya, ibu tirinya Sam ini hanya datang ke restoran hanya untuk mengambil uang-uang yang dipergunakan untuk perawatan kecantikannya. Rhonda sebagai orang kepercayaan di restoran ini dan juga orang yang sangat menyayangi Sam, sebenarnya dia tidak suka dengan perilaku Fiona ini. Ibu tiri Sam seringkali hendak memecat Rhonda, namun dia tidak bisa karena dia membutuhkan Rhonda untuk menjalankan usahanya ini. Sam yang pergi ke meja di mana cewek cowok populer ini berada, dia menanyakan pesanan mereka semua. Namun ternyata Sam sempat dihina oleh mereka, yang mungkin karena profesi sampingannya Sam sebagai seorang pelayan. Pada saat ini Austin hendak berbicara dengan Shelby dan dia mengatakan kalau dia ingin putus, disebabkan karena Austin tidak nyaman berpacaran dengan Shelby. Ya, cowok mana sih yang bisa tahan lama-lama dengan cewek seperti ini, yang merasa dirinya cantik dan mementingkan kepentingannya sendiri. Waktu Sam mengantarkan pesanan, ternyata mereka semua sudah bubar. Austin pun keluar dari restoran tersebut, lalu datanglah seorang Zorro ke dalamnya. Ternyata itu adalah Carter. Carter mengatakan kalau dia membawa kunci mobil ayahnya dan menyuruh Sam untuk bergegas. Sam tidak bisa pergi karena dia sudah diwanti-wanti oleh ibu tirinya agar dia tetap bekerja di restoran tersebut. Namun, Carter mengatakan kepada Rhonda bahwa sebenarnya malam itu Sam akan bertemu dengan cowok idamannya. Rhonda yang mendengar hal itu, dia mengatakan pada Sam, "Oh, jadi ternyata kamu sekarang sudah memiliki pria idaman. Kalau begitu, pergilah sekarang ke pesta dansa," kata Rhonda. Hal itu juga didukung oleh bapak chef dan ibu pelayan ini, yang mana mereka sudah berteman dengan Sam sedari kecil, dan mereka merasakan kalau Sam berhak mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Sam lalu setuju dengan pendapat semuanya dan mengatakan kalau dia ingin pergi ke pesta dansa, namun sayangnya dia tidak memiliki kostum. Rhonda lalu bergegas membawa Sam ke sebuah toko di mana mereka bisa membeli kostum Halloween. Dari semua kostum Halloween tersebut tidak ada yang cocok sepertinya dipakai oleh Sam. Lalu Rhonda melihat sebuah topeng yang berwarna putih. Dia membeli topeng tersebut dan membawa Sam pulang ke rumahnya. Sepertinya selama ini Rhonda sudah mengalami beberapa kali gagal menikah dan di dalam kotak tersebut adalah baju gaun pernikahannya. Sampailah mereka di pesta dansa Halloween, saudari tirinya Sam malah menggunakan kostum kucing kembar. Sedangkan Austin dan teman-temannya hendak memakai kostum Three Musketeers, ternyata kostumnya Austin menghilang, lalu Austin pun memakai pakaian seorang pangeran. Karena Sam harus kembali ke restorannya sebelum jam 12 malam, maka dari itu, Carter menyeting alarm di HP-nya Sam dan menaruhnya kembali di sepatu Sam. Hal yang membuat semua orang terpana ketika Sam masuk ke dalam ruang pesta dansa, termasuk Carter yang dibuat heran mengapa semua orang melihat ke atas. Ternyata itu adalah Sam yang menuruni tangga. Begitupun Austin yang seorang pangeran, dia pun terpana melihat kedatangan Sam, meskipun dia belum mengetahui sebenarnya siapa gadis misterius memakai topeng berwarna putih itu. Ya, yang namanya Shelby tetap aja julid. Dia suka dengan gaun yang dipakai oleh gadis bertopeng itu, namun dia benci dengan gadis yang memakainya. Austin lalu menyapa Sam dan menanyakan dia apakah dia adalah seorang Princeton girl. Sam balik bertanya, "Apakah kamu nomad?" Sam merasa kalau ini adalah sebuah kesalahan besar, lalu dia pun memutuskan untuk pergi. Dia ditahan oleh Austin dan Austin mengatakan kalau itu bukanlah suatu kesalahan. Dia ingin berbincang dan berbicara langsung dengan Sam. Tetapi dia bahkan tidak mengetahui siapa nama asli dari Sam. Pertemuan mereka berdua juga dilihat loh oleh Shelby dari atas.
Sam sempat hendak memastikan kepada Austin apakah benar Austin itu adalah nomad. Lalu Austin memberikan petunjuk tentang chat mereka. Dia mengucapkan chat yang dia kirimkan pada tanggal tertentu. Ternyata benar Austin adalah nomad. Austin ingin gadis ini mengenalnya lebih dalam lagi dan dia mengajak Sam untuk pergi keluar. Di luar mereka berbincang dan menanyakan Sam apakah Sam terkejut kalau nomad adalah Austin. Bahkan Sam dulu juga memilih Austin sebagai ketua OSIS. Austin juga mengatakan kalau dia kesal dengan dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak mengenal gadis ini sebelumnya. Mereka datang pada sebuah tempat, terlihat seperti altar sebuah pernikahan ya, dan mereka berdansa di sana. Sampai juga ada momen ketika Austin hendak mencium gadis ini. Sam yang malu dan sepertinya menolak, lalu Austin pun mencairkan suasana dengan mengajaknya untuk berdansa kembali. Sambil berdansa, Austin pun bergumam dan mengatakan bagaimana mungkin kalau selama ini aku belum melihatmu di sekolah ini. Sambil memberikan bunga, Austin menanyakan kepada Sam apakah Sam membuat keputusan tepat untuk bertemu dengannya malam ini. Sam pun menjawab iya. Lalu Sam bertanya balik kepada Austin apakah Austin masih ingin bertemu dengannya setelah pesta dansa ini. Ya tentu saja jawabannya iya. Lalu ketika Austin hendak membuka topengnya Sam, tiba-tiba alarm di HP-nya Sam pun berbunyi menandakan waktu hampir jam 12 malam. Sam pun meminta izin untuk pergi, lalu dia pun berlari. Sam mencari Carter untuk pulang bersamanya. Ternyata dia sedang asik berduaan bersama Shelby. Dia yang buru-buru pergi tidak sengaja meninggalkan HP-nya di tangga ketika dia hendak kabur. Dan HP itulah yang diselamatkan oleh Austin, bukan sepatu Cinderella ya. Mereka berdua harus buru-buru balik ke restoran. Tidak sengaja 2 ekor kucing siam ini melihat keberadaannya Sam sebagai seorang Cinderella. Namun Sam berhasil sembunyi dan itu tidak diketahui oleh ibunya bahwa dia berada di mobil Carter. Carter buru-buru hendak pergi balik ke restoran, begitupun dengan Fiona yang ingin memastikan apakah Carter masih berada di restorannya. Rhonda sudah deg-degan karena Sam belum juga kembali ke restoran. Sedangkan Fiona yang sudah sampai di restoran, dia menanyakan di mana keberadaannya Sam. Rhonda dan karyawan lainnya sempat menghalangi Fiona untuk masuk ke dalam mencari tahu keberadaannya Sam. Dan ternyata di sana sudah ada Sam loh yang sudah memasak pancake. Fiona dan 2 kucing kembar siam ini sempat heran bagaimana mungkin Sam sudah berada di restoran. Ternyata Sam memang balik ke restoran tepat waktu, dibuktikan di sini kalau dia sebenarnya masih memakai gaunnya. Keesokan harinya di sekolah, Santi menyiarkan tentang pangeran yang mencari keberadaan Cinderella. Sam mengatakan kepada Carter sebenarnya apa yang terjadi pada malam sebelumnya itu hanyalah sebuah khayalan. Ternyata ketika dia masuk ke gedung, sudah banyak terdapat pamflet selebaran, yang mana itu adalah pencarian Austin terhadap Cinderella. Teman-temannya Austin merasa heran bagaimana mungkin Austin sampai sejauh ini. Austin pun mengatakan kalau wanita yang dia kenal ini adalah wanita yang sangat berbeda. Austin tidak memandang cewek dari fisiknya, dia malah menyukai Cinderella dan merasakan bahwa Cinderella memiliki kepribadian yang baik juga menjadikan dia sebagai cewek yang baik untuknya. Mereka sempat berpapasan di koridor sekolah, namun sepertinya Austin belum menyadari bahwa Sam adalah Cinderellanya. Nah, kali ini Carter akan mengakui kepada Shelby bahwa dia adalah Zorro yang semalam sudah berciuman dengannya. Namun ternyata ketika Carter ini mengakui bahwa dirinya adalah Zorro, Shelby malah merasa jijik. Shelby mengatakan kalau semalam itu dia hanyalah mabuk. Kasiannya lagi, Carter di sini sudah diperlakukan seperti itu oleh Shelby, dia pun terciprat air dari kolam renang. Keisengan lain dilakukan oleh teman-temannya Austin yang menghadirkan cewek-cewek di sini, yang rata-rata semuanya mengakui bahwa mereka adalah Cinderellanya Austin. Lalu Austin menjelaskan kepada cewek-cewek ini bahwa dirinya bukanlah pangeran yang mereka cari. Scene berpindah ke rumahnya Sam di mana ibunya mendapatkan surat-surat yang salah satunya adalah dari Princeton University. Surat itu mengatakan kalau Sam diterima loh di universitas tersebut. Namun Fiona yang tidak ingin Sam sukses dalam pendidikannya, dia malah menyembunyikannya. Sesampainya di kamar, Sam melihat ruang chattingan di komputernya, yang mana itu adalah pesan dari nomad yaitu Austin, yang menanyakan siapa sebenarnya Cinderellanya ini. Ketika Sam hendak mengakui tentang dirinya, lalu tiba-tiba Brianna datang ke kamarnya. Brianna mengatakan kalau dia ingin Sam mengerjakan tugasnya dengan segera. Lalu Sam tiba-tiba dipanggil oleh ibunya lewat speaker ini, dan ketika dia keluar kamarnya, Brianna melakukan hal yang aneh-aneh di komputer miliknya Sam. Dia melihat chatnya Sam dengan nomad yaitu Austin, dan ketahuanlah di sini kalau sebenarnya Cinderella itu adalah Sam. Berpindah ke sisinya Austin, ternyata Austin yang sudah mendaftar ke Princeton University, dia juga diterima loh.
Tetapi dia berusaha menyembunyikan cita-citanya selama ini dari ayahnya karena ayahnya ingin Austin masuk ke sekolah khusus football. Gabriella yang sudah mengetahui tentang Cinderella dan juga mengetahui chatnya Sam dan Austin, dia pun datang ke tempat cucian mobilnya Austin. Itu juga disusul loh oleh Brianna yang juga akan mengaku-ngaku sebagai Cinderella. Brianna mengaku kalau dia adalah Cinderella dengan melafalkan bagian chattingan antara Sam dan Austin yang pernah dia lihat di komputernya Sam. Lalu Gabriella juga datang. Di sini mereka berdua berdebat dan mengaku bahwa mereka adalah Cinderella-nya Austin. Malam itu Cinderella yang pergi meninggalkan sebuah benda. Lalu apakah benda tersebut? Mereka berdua menebak-nebak saja. Tentu saja tebakan mereka itu tidaklah benar. Austin pun pergi dan mereka berdua bertengkar sampai mereka berkelahi di ruang pencucian mobil. Ya, mereka sebenarnya pantas ya mendapatkan hal seperti ini. Malam harinya, ketika Sam bekerja di restorannya, Austin tiba-tiba datang memesan sebuah minuman. Austin mengalami kegalauan tentang dirinya yang menyembunyikan diri dan tidak mau jujur dengan ayahnya bahwa dia ingin masuk ke Princeton University. Pada saat momen tersebut mereka berbincang, Sam sebenarnya sudah memberikan isyarat bahwa dia adalah Cinderella yang bertemu dengan Austin pada malam sebelumnya. Austin pun berpamitan dan keesokan harinya di sekolah ada sebuah drama yang mengejutkan, di mana Brianna dan Gabriella mengatakan kepada Shelby bahwa sebenarnya Cinderella adalah Sam, saudari tiri mereka. Dan Sam selama ini sudah merencanakan untuk merebut pacarnya Shelby, yaitu Austin, dan mereka berdua juga membawa bukti yaitu print out dari chat Sam dan Austin. Shelby tentunya terkejut dan marah. Dia pun akan merencanakan sesuatu. Jadi di sekolahnya ada sejenis acara penyambutan gitu ya sebelum tim football bertanding. Ada sepatah dua patah kata dari pelatih dan juga pertunjukan tentang seorang pangeran katak yang sudah mencampakkan pacarnya yang cantik untuk bertemu dengan Cinderella. Austin tentunya di sini sudah mulai sedikit curiga apa sebenarnya maksud dari pertunjukan ini. Begitupun Sam dan Carter yang merasakan ada keanehan dari pertunjukan tersebut. Mana lagi peran mereka berdua itu diperankan oleh Brianna dan Gabriella. Itu semakin memperkuat dugaan Sam bahwa mereka sudah membaca chatnya dengan Austin. Shelby juga menjelek-jelekan Cinderella bahwa dia sebenarnya adalah gadis pelayan restoran. Mereka semua dibuat terkejut ketika Shelby mengatakan bahwa Cinderella adalah Samantha. Padahal sebenarnya Austin itu bukannya malu dengan sosoknya Sam ya, dia hanya terkejut dengan perlakuan semua orang yang mementaskan chat mereka berdua di panggung. Sam yang bersedih dibuat menangis dan kecewa lalu dia pun pergi. Shelby merasa menang, Austin tentunya bersedih, begitupun dengan Sam yang pulang dengan menangis. Ditambah lagi ibunya yang datang membawa surat dari Princeton yang sepertinya surat itu sudah diedit oleh ibunya. Surat itu mengatakan kalau Sam tidak diterima di Princeton University. Ibu tirinya menambahkan kalau Sam tidak lagi perlu kuliah karena Sam sudah memiliki pekerjaan, yaitu seorang pelayan di restorannya. Itu membuat Sam semakin bersedih. Dia melihat fotonya bersama ayahnya dan mencampakkan buku dongeng yang dulu sering dibacakan oleh ayahnya bahwa itu sebenarnya hanyalah angan-angan belaka. Sam menjalani hari-harinya dengan cemoohan orang-orang sekitarnya yang suka menertawakannya. Rhonda tentunya merasa bersedih melihat Sam yang seperti ini. Dia berusaha untuk menghibur Sam dan mengatakan Sam memiliki orang-orang sekitar yang sangat menyayanginya. Ibu tirinya ini lagi-lagi datang ke restoran hanya untuk mengambil uang dan mengatakan pada Sam bahwa Sam setelahnya harus melakukan pekerjaan di rumah. Lalu tiba-tiba Sam mengatakan tidak. Dia tidak lagi akan melakukan perintah ibu tirinya. Sam tidak akan lagi melakukan pekerjaan ini. Sam tidak akan lagi menjadi bagian keluarga ibu tirinya. Dia akan pindah. Ibu tirinya ini pun menantang, lalu kamu akan tinggal di mana? Dan disinilah Rhonda membela Sam bahwa Sam akan tinggal bersamanya. Sam pun mengatakan kepada ibu tirinya bahwa ibu tirinya ini bisa saja melakukan berbagai hal kepada tubuhnya, wajahnya, rambutnya, bibirnya, dan lain-lain, tetapi tidak dengan hidupnya Sam. Sesaat setelah itu, Rhonda diancam oleh ibu tirinya Sam dan mengatakan bahwa Rhonda akan dipecat. Rhonda mengatakan kalau dia tidak masalah dipecat karena selama ini alasan dia bertahan di restoran itu hanyalah untuk melindungi Sam. Dan sekarang alasannya itu sudah tidak ada lagi dan dia memutuskan untuk berhenti dari restoran ini. Dasar mungkin ibu tirinya ini kebanyakan oplas ya. Dia tidak ingin wajahnya diserang oleh Rhonda, malah dia ingin Rhonda menyerang putri-putrinya saja. Setelah Rhonda memutuskan untuk berhenti bekerja di restoran tersebut, disusul oleh para karyawan lainnya yang juga tidak betah bekerja di sana. Tidak ada karyawan, tentunya tidak ada lagi pelanggan yang datang ke restoran tersebut. Kini Sam tinggal bersama di rumahnya Rhonda. Malam harinya akan ada pertandingan football,
Lalu Sam memutuskan untuk berbicara langsung dengan Austin. Dengan nekatnya Sam masuk ke ruang loker ganti para pria. Dia berusaha untuk berbicara dengan Austin dan mengatakan apa yang dilakukan oleh Austin selama ini adalah hal yang pengecut. Austin sempat menyelanya dan Sam mengatakan kalau di sini dia ingin menjelaskan semuanya bahwa benar apa yang dilihat oleh semua orang itu selama ini adalah diriku. Aku juga bekerja sebagai seorang pelayan walaupun semua orang menghinaku, inilah diriku. Dan aku tidak pernah berusaha untuk berpura-pura menjadi orang lain. Dan dia ingin juga Austin seperti itu. Janganlah takut kepada apa yang dikatakan oleh orang-orang terhadapnya. Ditambah lagi, saya mengatakan kepada Austin bahwa dia masih merasa yakin lelaki yang sudah mengirimkan pesan-pesan tersebut selama ini chattingan dengan dirinya adalah Austin. Tetapi menunggu pria itu untuk muncul keluar adalah hal yang sia-sia, seperti menunggu hujan di musim kemarau. Sia-sia dan mengecewakan. Lalu Sam pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Austin tentunya dibuat kesal karena dia tidak bisa jujur dengan perasaannya sendiri. Sahabat yang baik banget ya Carter ini. Dia tahu kalau Sam ini datang ke sini, dia yakin bahwa sahabatnya Sam membutuhkan dirinya. Mereka berdua pergi melihat pertandingan. Di sini juga ada Shelby yang mengatakan kepada teman-temannya kalau dia hampir balikan loh sama Austin. Para pemain football pun datang dan disambut dengan sorakan oleh para penonton. Austin juga sempat melihat keberadaannya Sam di sana. Austin kembali teringat dengan perkataannya Sam yang mengatakan bahwa Austin harus jujur dengan dirinya sendiri juga masa depannya. Pertandingan pun dimulai dan sampailah ke pertengahan pertandingan di mana semua orang semakin bersorak-sorai juga mengelulukan namanya Austin sebagai pemain inti. Pernah nggak kalian ngerasain kalau kalian itu sebenarnya sedang bersedih dan walaupun kalian berada di tengah keramaian, kalian tetap merasa sendiri? Itulah yang dirasakan oleh Sam pada saat sekarang ini dan dia pun memutuskan untuk pulang. Kepergian Sam pun disadari oleh Austin. Dia pun memutuskan untuk mengejar Sam walaupun sempat ditahan oleh ayahnya. Austin mengatakan kalau ini bukanlah mimpinya, ini adalah mimpi ayahnya. Ya gimana ya, sebenarnya Austin ini tidaklah melawan orang tuanya, melainkan dia hanya mengikuti kata hatinya, baik itu masalah cinta maupun pendidikannya. Austin mengatakan permintaan maaf kepada Sam bahwa dirinya sudah membuat Sam menunggu hingga hujan pun turun. Ya kan sebelumnya Sam sempat mengatakan ya kalau dia menunggu kehadiran Austin yang asli itu untuk muncul seperti menunggu hujan di musim kemarau. Kejadian itu pun dilihat oleh semua orang, ada yang ikut bahagia dan ada yang dibuat cemburu. Dan keesokan harinya ketika Sam berberes barang-barangnya untuk dipindahkan, dia menemukan sesuatu di dalam buku dongeng yang dulu sering dibacakan oleh ayahnya. Ternyata itu adalah surat wasiat yang mengatakan bahwa semua harta kekayaan ayahnya termasuk rumah dan restoran adalah milik Sam. Sam mengambil mobil ibu tirinya yang ternyata itu hendak dijualnya untuk biaya pendidikan kuliah. Ditambah lagi di sini ada jaksa wilayah yang mengatakan bahwa itu adalah surat wasiat asli dari ayahnya Sam yang mengatakan semua harta kekayaannya ini adalah milik Sam. Fiona yang sangat terkejut dengan kenyataan yang ia hadapi sekarang ini, dia harus dihadapkan dengan proses hukum karena selama ini dia sudah menyanyiakan hidupnya Sam. Brianna dan Gabriella disuruh mencari surat Princeton University yang menyatakan kalau Sam sudah diterima di sana, yang mana dulu surat itu pernah dibuang oleh ibu mereka. Restoran ayahnya Sam juga dikembalikan loh ke bentuk semula yang mana mereknya adalah Hall's Dinner. Ibu tirinya pun menerima balasannya dengan bekerja sebagai pelayan masyarakat, bekerja sebagai petugas kebersihan di restorannya Sam. Begitupun dengan Brianna dan Gabriella yang sekarang menjadi pelayan di sini, mereka semua mendapatkan balasannya. Sedangkan ayahnya Austin yang sekarang menerima tentang putranya yang ingin masuk ke Princeton University, dia tidak lagi memaksakan kehendaknya kepada Austin. Kehidupan lain pun sekarang dialami loh oleh Carter yang membintangi sebuah produk anti jerawat. Lihat dirinya yang terkenal, Shelby pun malah menempel. Dan ternyata Carter sekarang memiliki seorang pacar yaitu Santi, seorang penyiar di sekolah mereka. Austin yang dulu sempat memungut HP-nya Sam yang terjatuh saat pesta dansa, dia pun mengembalikannya ke sepatunya Sam. Penderitaan hidup Cinderella pun berakhir dan dia akan pergi ke Princeton University. Pada akhirnya ini hanyalah film romance dan fiksi belaka, ambil yang baik-baiknya aja ya. Satu hal yang harus kita yakini bahwa setiap kebaikan akan mendapatkan balasan, begitupun dengan kejahatan. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya karena video-video berikutnya bakalan menarik untuk kalian tonton. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye-bye!